membukain pintu. Membukain pintu. Tapi kok tiba-tiba dia udah di luar. Kapan keluarnya? Assalamualaikum guys, ketemu lagi di mode awam. Sekarang saya Tesar sedang bersama Pak Eko dan Jab Jambul. Nah, Jab Jambul ini kenalan lama banget, tahun 2006 ya, berarti udah hampir 20 tahun Jab ya. Dan Pak Eko ini driver kita nih, baru ketemuan sama Pak Eko. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, Nah, selamat dulu dong. Oh ya, selamat dulu. Walaupun teman lama kita harus tetap selamat. Kita ini lagi ada event di Jogja. Ini guys, kita lagi di puncak Sosok ya. Rekomendasi dari Mas Jambul. Ternyata suasananya kita ada di ketinggian dan ada live music ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu karena kita mau cerita tentang paranormal experience atau apa? Cerita-cerita horor. Nah, Pak Eko ini driver yang berpengalaman dari tahun 2002 ya Pak ya? 2002. Masya Allah itu udah lama banget gitu ya. Kita aja sebagai pemain boneka baru 2006 gitu mulainya. Beliau udah 2002 udah melanglang buana ke mana, sampai ke Aceh, mana Pak ya? Sulawesi mungkin Pak ya? Udah? Sulawesi belum, paling sampai daerah Lombok sana. Wah Lombok ya. Udah lintas pulau ya. Lintas pulau gitu kan. Nah, beliau punya banyak cerita nih guys, tapi kita harus pilih-pilih karena durasi ya. Mungkin bisa dibagi beberapa episode, tapi kita coba dengarkan. Paling epic Pak, cerita paranormal experience tuh yang mana Pak? Yang berasa banyak epic ya itu, yang pas saya lagi masih bawa taksi ya. Oh, taksi. Dulunya ini driver taksi itu. Dulu driver taksi. taksi. Itu tahun berapa Pak? Tahun berapa ya? 2000, antara 2011-an mungkin itu. 2011 an. Karena saya mulai di taksi itu 2010. Pak boleh Abang Johan dikit Pak? Ya biar lebih kelihatan nanti di sama editor bisa di ini ya. 2010. 2010 Oke. mulai bergabung taksi. Nah itu ceritanya lagi di mana nih? Di Jakarta apa di mana? Di sekitar Jakarta ya, di kota Tangerang. Di Tangerang. Oke. Tangerang ya. Iya. Waktu itu basisnya memang Tangerang atau memang bisa melintas? Iya kan, kalau taksi itu kan Jabodetabek ya hitungannya. Tapi waktu itu mungkin saya lagi, kalau istilah saya terdampar di area sendiri lah, di area Tangerang lah gitu kan. Seputaran Tangerang sana. Iya, seputaran Tangerang. Karena saya kebenaran shift malam ya. Oh shift malam waktu itu. Shift malam dan Waktu itu sudah berapa lama jadi taksi? waktu itu mungkin sekitar baru jalan 2 tahun mungkin. Oh 2 tahun ya. Baru jalan 2 tahun. Itu saya awalnya ya nggak ada firasat apa sih. Habis makan. Habis makan pecel gitu ya. Jam berapa itu? Belum terlalu malam ya, sekitar setengah 10-an ya. Setengah 10. Semuanya masih belum larut ya. Belum, masih rame. Tangerang masih rame. Ingat saya zaman segitu masih ada Metro Mini tuh, masih ada yang jalan ya. Jalan lah. Seliweran ya. Seliweran gitu. Nah, terus jam setengah 10 makan malam. Habis makan malam biasa lah kan, karena saya nggak ngerokok, jadi iseng kalau kata orang celingak-celinguk aja lah ngeliat suasana sambil senderan di pintu. Pintu mobil sebelah kanan. Ini makan pecel di warung. Warung. Kan setelah makan, udah selesai bayar, saya kembali ke mobil. Ya senderan di situ. Standby lah ya. Ya standby. Terus entah lagi, saya juga nggak nyangka tiba-tiba ada yang bilang, Pak taksi. Oh ya siap. Itu masih parkir di depan warung atau samping warung? Enggak. Udah agak jauh dari warung sih, memang saya parkirnya agak jauh dari warung. Terus ada yang ini. Ada yang bilang, sepenglihatan saya sekilas berdua, bapak-bapak suami istri mungkin perkiraan saya itu. Terus, oh ya siap. Padahal kalau menurut saya suaranya itu nggak kenceng-kenceng banget ya, tapi datar lah gitu. Tapi kok saya dengar gitu kan. Tapi waktu itu ngantuk nggak? Enggak, saya kalau jam situ belum ngantuk. Karena jam-jam tidur saya kalau waktu shift malam itu paling jam 1 tuh udah ngatur jadwal, jam 1 istirahat gitu kan. Itu, oh ya siap. Masuk dong saya di sebelah kanan, masuk pintu supir. Iya. Udah masuk, tutup pintu. Satu keanehan yang pertama saya alamin, saya lihat, loh kok udah masuk di dalam?
Oh, jadi nggak ada suara pintu dibuka. Nggak ada suara pintu tiba-tiba. dibuka, nggak ada ini. Sekarang walaupun seumpama dia masuk kan buka pintu pasti kedengeran, tutup itu kedengeran. Ya. Dan kalaupun itu pasti lebih dulu saya dong masuk. Ya. Karena saya di sisi pintu sebelah kanan. Saya lihat loh, kok dari dalam masuk. Tapi saya mah nggak pernah mau berpikiran Macam ya. macam-macam lah. Waktu itu. Iya. Nah, terus Saya malam, Pak, Ibu mau diantar kemana? Dia jawab ke gitu ya, ke daerah Jakarta Barat. Oh ya siap. Tapi itu skenario kedua muncul lagi, dia bersuara kok. Saya tuh apa ya, bulu kuduk kayak merinding. Mungkin kalau kayak kuda punya rambut belakang mungkin udah jabrek kali ya. Iya, nah udah. Oh ya siap. Mau lewat mana Bu? Lewat sana aja, dia bilang gitu. Oke, dia mengarahkan. lewat sana tuh nunjukin Ke arah timur, jalan. Jadi dia mengarahkan kanan kiri. Iya. Oh, nggak ke tempat tertentu gitu tuh? Enggak, jadi dia ngarahin jalan. Tapi setiap dia bersuara kanan kiri itu, ya udah kayak orang di apa ya? Aduh, Dihipnotis atau gimana? enggak di apa ya? Pokoknya itu dia selalu merinding terus kayak jantung berdebar. Sebenarnya kayaknya saya tuh ada rasa takut. Tapi sering lihat ya spion orangnya memang ada di situ gitu. gini. Ini perjalanan nih, malam nggak remang-remang. Kalau saya mau melihat spion di kiri, spion kiri dia mau lihat suasana kiri, sekilas saya lihat di belakang memang ada orang. Itu udah sekali dua kali memang ada orang. Nah yang saya kaget itu di spion tengah, saya lihat bangku saya kosong. Bangku Jadi saya kosong. spion kiri masih terlihat. Bayangin. Spion tengah kosong, nggak ada orang. Terus perasaan Pak Eko gimana? Wah itu sebenarnya makin menjadi-jadi, udah dak duk. Baju saya basah, keringetan. Padahal AC dingin. Nggak berani nengok ke belakang gitu. Bukan gak berani, cuman kita takut ya itu nggak etis nanti bilang kamu nggak sopan apa gimana. Kalau orang bener kan pasti lah dia protes gimana kan saya pikir itu. Udah dia bilang mengarahkan jalan kanan kiri. Saya aneh, baju saya makin basah. Dah, baju saya basah. Singkat cerita tuh, nanti Pak ke depan ada gapura masuk. Ya oke masuk. Itu jelas ya. Depan ada gapura masuk. Masuk betul. Oh, yang cowok apa yang cewek? Cewek. Yang ngarahin selalu yang cewek. Yang cewek. Udah, yang mana? Rumah Putih. Dia bilang Rumah Putih. Saya cerita gini juga merinding. Di depan berhenti. Bayar. Saya bilang, wah orang bener nih. Bayar pakai duit. Berapa uang itu? Ya, 50 ribuan. 50 ribuan. Satu lembar. Dulu kan 50 ribuan tuh kayak sama kayak 100 ribu yang ada model kayak plastikan itu yang awal-awal itu kan. Itu. Udah. Terasa lah itu uang. Udah masuk. Begitu saya masuk, anget kayak baju habis setrika gitu kan. Bentar, posisi si penumpang udah keluar atau gimana? Nah itu kan saya sebenarnya pengen turun, membukain pintu. Tapi kok tiba-tiba dia udah di luar. Kapan keluarnya? Oh jadi masuk ngasih uang tuh? Ngasih uang kan saya masukin enggak di dalam. Masih dalam. Iya, dan saya masukin ini. Saya baru mau buka pintu. Tapi kok di luar? Di luar itu sebelah mana nih? Sebelah kiri. Oh sebelah kiri mobil? Iya sebelah kiri mobil. Oh jadi pasti. Loh, di luar? Di luar iya. Lah kapan keluarnya? Sedangkan pintu atau itu tuh nggak ada suara terbuka tertutup tuh nggak ada. Terus sudah itu yang terlihat waktu mereka udah di luar itu dua orang. Cowok cewek dan berpakaian itu apa ya, biasa sih, pakaian biasa. Ceweknya ya maksudnya nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua gitu, mungkin sekitar umur 40-an mungkin dia. Terus ceweknya itu pakai baju semacam kayak daster cuman yang selutut itu loh. Terus yang cowoknya itu pakai kaos sama celana pendek yang segini. Emang tampak kayak warga biasa. Iya. Udah kelihatan saya itu. Tapi sejauh sampai nurunin penumpang tadi ada kecurigaan nggak? Seketika kecurigaan itu hilang begitu saya menerima uang. Oh orang bener nih. Rumah gedong banyak gitu kan, rumah-rumah besar gitu loh. Oh jadi itu perumahan? Iya perumahan. Udah saya putar mobil,
yang saya bingung lagi, padahal apa ya, gang itu mau papasan, tapi kok saya muter mobil sekali doang dapet. Iya. Sekali doang dapet. Begitu saya muter balik, itu kayak orang kena sirup, langsung gelap. Wih, gelap. Mana Suasana? nih? Suasana gelap. Padahal di dalam mobil. Iya, dalam mobil. Dan yang kelihatan tuh cuman sorot lampu mobil aja. Yang lain kiri kanan Gelap. Gelap. Begitu sekali noleh gitu ya. Sekali yang putar balik, ya itu yang saya heran, kok putar balik sekali dapat. Gitu. Langsung kayak orang habis dihipnotis, gelap, sadar, celingak-celinguk. Wih, kok di mana nih? Perasaan tadi di komplek, kok di tempat beginian? Lagi bingung lagi apa, mau turun, becek kan, nggak jadi turun. Oh, tapi tampak air gitu ya? Iya, pasti kelihatan pas saya udah ini, iya becek, gitu kan, udah nggak jadi turun. Lagi bingung sini kanan kiri, saya pasang dim lampu, tuh jalanan ke sana gitu kan. Terus saya dengar gini, taksi, woi taksi. Wah, siapa tengah sawah naik taksi? Woi, lu orang apa bukan? Teriak-teriak gitu. Woi, lu orang apa bukan? Ketahuinya keluar. Sialan lu, gua orangnya, gua ngejar-ngejar lu dari tadi. Sebenarnya itu teriak di dalam taksi apa udah keluar, Pak Eko? Saya buka kaca, saya bilang, Oh, woi, orang bukan lo. Gitu, dia bilang, sialan. Dia juga lagi ini. Saya lihat senter lampu sepeda tuh, sepeda ontel gitu loh. Kan ada lampunya gitu ya. Wah, itu dia. Tanya, lu bawa apa lu? Jalan kenceng-kenceng ngebut-ngebut lu. Nganter orang. Nganter orang kemana? Nganter orang bang, komplek. Mana ada komplek di sini? Digituin kan? Bener. Dari mana lu? Dari sono, dari ini, dia bilang dari Tangerang gitu. Dia bilang, cowok cewek? Ya sepasang. Aduh, udah ya, lu jangan narik lagi dah. Pulang. Langsung diingetin sama orang kampung. Dia bilang, udah pulang. Iya udah pulang. Udah ya, langsung pulang sono, jangan naik lagi. Sampai rumah mandi lu ya, digituin saya. Bingung. Suruh mandi. Gua habis ngapain suruh mandi? Gua tadi mau jalan udah mandi. Terus udah gitu, udah dong. Jadi dia tuh ini, jadi apa? Jualan bayam. Jadi ternyata itu saya kanan kiri saya itu kebun bayam sama kangkung. Dan dia itu orang memang mau metik bayam nanam terus buat bawa ke pasar. Biasanya ini ya, mananya malam itu. Nah, yang saya heran, perasaan tadi nggak ketemu jalan kayak gini ya, tapi udah ada tapakan mobil, bekas tapakan mobil saya itu. Saya ngelewatin jalanan jembatan galengan pakai kayu-kayu tanpa kesulitan. Baliknya itu, mikir, gua tadi lewat jalan sini emangnya ya. Tapi kata bapak itu emang itu jalan satu-satunya. Terus begitu. Lihat ke belakang nggak maksudnya itu, apakah ada rumah atau enggak? Dari muter balik ya udah jauh belum? Dari muter balik, pokoknya begitu puter balik, ya kan? Langsung blok, kaget, belum sempat jalan memang. Langsung berubah gitu. Nah itu saya ada dengar ada yang manggil begitu, taksi ya. Udah saya juga bingung kayak orangnya. Udah, kayak gitu pulang dan jujur aja, waduh di kepala udah ini ya udah bawa mobil pokoknya kenceng saya. Nah sekarang dari tempat kejadian itu sampai ke pool cuma setengah jam sih. Oh gitu. Normalnya? Normalnya? Biasanya sekitar sejam lebih. Oh iya. Walaupun sesepi-sepinya. Karena kan jalannya walaupun itu muter harus ke sana itu setengah jam loh. Dan saya juga nggak sadar bawa mobil kayak apa juga. Begitu sampai pool, teman-teman, wah gile, shift malam udah pulang jam segini, berarti udah target lo gini. Itu jam berapa tuh sampai pool? Jam 12-an. 12. Kan ngantri ya. Iya. Sama temen, apa namanya, saya kan nggak ada reaksi, nggak ada apa ya, datar juga sama temen yang sering ngobrol sama saya, nggak tahu harus kasih air, minum, udah lega, udah, lu ngapa dah begitu? Ya bang, dia bilang gitu kan, emang kagak ada orang, kagak ada manusia, dia bilang gitu. Ya namanya nggak tahu. Orang wujudnya begituan manusia, masa ya kita mau tolak duit? Saya bilang gitu. Bayar nggak tadi?
bayar. Mana? Saya bayar 50.000. Ya, ini jadi daun. Oh, itu warnanya apa daunnya? Daunnya warnanya apa? Daunnya hijau kecoklat-coklatan gitu. Oh, udah menjelang kering gitu ya? Dibilang kering sih enggak, seger. Makanya kalau saya bilang ini daun asli mau bukan, soalnya kalau daun asli diginiin itu kan pasti rusak ya. Iya benar. Ini enggak digini, balik lagi memang bagus, rapi. Dan itu dari garis tengah antara sini ruang ketemu batiknya tuh ketemu kembang simetrik gitu ya. Ketemu. Daun apa nggak tahu? Daun apa? Nggak ngerti daun apa jenisnya. Pokoknya daun gitu. Saya tahu aja. Nah terus katanya, ya udah simpen, taruh dompet, simpen aja. Ya namanya saya simpen dong. Terus itu daun udah disimpan di dompet. Itu disuruh sama taman. Iya. Maksudnya buat apa tuh? Saya jujur aja nggak ngerti. Suruh buat apa kan? Suruh simpen. Ya saya simpen. Udah pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah habis mandi, udah kan tidur kan. Kayaknya saya udah lupa sama, kayak orang udah melupain kejadian itu. Pagi-pagi bangun nggak bisa bangun saya. Kenapa tuh? Pusing? Apa gimana? Itu badan rasanya kayak apa, pada sakit, ngilu gitu loh semua. Beneran badan kayak orang habis kerja berat. Kalau orang kerja berat itu kan apa sih namanya, sakitnya kelihatan. Capek fisik gitu. Ini kayaknya capeknya kayak orang habis ngapain, habis berantem misalnya. Saya bilang almarhum ibu saya, waktu itu istri saya kan lagi di kampung. Oh iya. Bu, aduh badan rasanya nggak enak banget nih, sakit tuh. Terus dikerokin tuh nggak, biasa kan saya juga dikerokin pasti gini-gini nggak betah. Itu nggak berasa apa-apa, dikerokin biasa anteng. Jadi kebal gitu ya, kebal atau istilah Iya, kebas gitu ya. kebas ya. Udah. Terus badan panas enggak, sakit. Udah coba anak dokter minum obat, berobat ke klinik. Enggak apa-apa. Orang di badan buat jalan aja kayaknya tulangnya rontok semua. Rontok gitu ya. Iya. Berarti itu psikis ya. Iya. Psikis. Udah gitu hari kedua masih begitu, hari ketiga saya telepon istri. Kan istri telepon, nggak narik ya, aduh badan ini nih gini. Saya cerita, saya waktu ini gini. Terus gimana? Terus kata, aku sana ya, nyusul kampung, nyusul kamu. Dia bilang gitu. Kan gitu, udah nggak apa-apa. Tapi anehnya, dari saya perjalanan dari Jakarta pulang kampung tuh, badan tuh Ringan. enak. Bisa ya. Di kampung diurut sampai kan, dah nggak apa-apa, sambil diobatin nggak apa-apa. Ya udah pulang dari sana sehat, udah ini. Jadi kamu ceritain kejadian. Cerita, terus sama yang ngurut saya juga, nggak apa-apa, cerita. Itu dulu zamannya kerusuhan itu mungkin apa gimana, dia cerita gitu. Oh iya. Nah terus bayar apa nih, ada, saya kasih tahu nih ininya. Si daun itu dompet. Tapi Ya. masih ada. Oh, udah simpen aja. Cuman saya simpen itu nggak ngerti, saya mau nanya tapi nggak enak. Jadi buat apa simpen, ya udah. Pulang ke Jakarta. Ya namanya habis itu kan pasti perekonomian. Ini ya butuh duit, ya udah tarik udah. Walaupun agak-agak saya minta, kan baru berjalan planningan tuh baru berjalan belum ada sebulan, belum bisa ganti kan, masih shift malam terus. Ya udah begitu pas ini saya mulai ke narik, mobil saya nggak ada yang berani pakai. Nggak ada yang berani pakai. Auranya masih kerasa tuh gimana tuh, Pak? Nggak ngerti saya juga. Pokoknya katanya ketemu teman, enggak, gua pakai mobil lu. Ntar ini yang lagi masih ngikut lagi. Tapi temen yang pakai itu ada cerita, ada pengalaman juga atau enggak? Ya Atau hanya takut aja? hanya takut aja. Iya.
Gitu. Habis diceritain waktu itu kan. Ya bukan ini ceritain sama temen gitu. Sebar ya. Iya. Dia nggak dapet mobil, tuh ada tuh mobilnya si ini. Ah, oke. Ya, Gitu. Oh, udah dibuat tuh ibaratnya cepet ya. iya. Udah. Saya narik. Jadi selama seminggu itu penghasilan saya di atas rata-rata. Capai target terus ya. Lebih Oke. dari target terus. Begitu pasti udah seminggu saya narik, itu kan saya kalau ngalong kan pola tidur berubah ya. Iya. Yang masih tidurnya malam kita tidur siang. Tidur pulang narik kebenaran besok libur. Saya pulang tuh tidur istirahat sebentar. Biasanya saya sore ngajak jalan anak sama istri. Ya cuma sekedar keliling aja lah, naik motoran gitu kan. Itu saya ngimpi. Ngimpinya begini. Udah ya. Jangan saya cukup bantunya sampai di sini. Nah, selanjutnya Nian, saya mau kembali. Dia bilang gitu. Jadi ngomong bukan ke diri sendiri. Itu di dalam mobil. Itu Apa di tuh? mana? Ngomong itu di mana? Ngimpi. Oh, ngimpi. Ngimpi. Oh, iya. Ngimpi bilang udah ya, saya cukup bantu ini. Mananya ketemu mereka lagi itu ya. Intinya ada suara. Jadi saya ngimpi itu ada suara bilang saya begitu. Saya bilang, oh iya makasih. Ya udah begitu pas bangun itu pikiran saya memang langsung buka dompet. Buka dompet hilang itu. Si daun itu nggak ada. Daun itu udah ada. Habis Setelah mimpi itu. setelah mimpi. Nah, Dan itu maksudnya memang kejadian beneran seperti itu ya. Beneran tuh. dan saya sendiri yang ngalamin nggak percaya. Masa iya sih saya sampai kayak gitu? Apa teman-teman juga yang bener lu gitu. Lu nanya yang bener, gue yang ngalamin aja nggak percaya. Gue sampai ngalamin kayak gitu. Iya. Jadi kesimpulannya ya menurut saya ya entah dia kurang dikirimi doa sama keluarga atau gimana, makanya dia ini Terlupakan ya. itu. Ya saya sih berpikirnya positif aja, gak pernah. Walaupun kadang-kadang saya ketemu begituan tuh sebenarnya takut mah wajar, normal. Tapi kalau saya lagi dalam perjalanan malam, saya lebih baik ketemu begitu daripada ketemu manusia jahat. Oh iya benar. Karena itu pertanyaan saya, Pak Eko, Mas Jambul nih. Iya. Apakah kalau saya sih perspektif saya, Pak Eko ya, itu sebenarnya bukan, bisa jadi kemungkinan besar itu bukan roh manusia atau siapa, tapi jin, gitu ya. Yang jin yang memang punya kemampuan untuk merubah bentuk dan lain sebagainya. Mereka punya kemampuan. Nah, pertanyaan saya itu adalah, bisakah jin itu membunuh atau menyakiti manusia? Gitu. Nah, selama ini saya belum tahu jawabannya nih. Kalau ada yang tahu jawabannya, tolong komen di bawah ya guys. Oh iya, dibantu ya. Dibantu ya. Biar wawasan kita juga tambah. Betul. Jadi bisakah kayak di film-film lah Pak? Iya. Ya. Kayak di film-film kan itu kan jinnya bisa sampai bunuhin orang ya. Terus pikir-pikir kalau kita dibunuh sama si makhluk halus misalkan di film itu, apakah kita sebagai makhluk halus yang jadi makhluk halus tidak balas dendam sama si makhluk halus itu? Kadang-kadang kita mikir kayak gitu kan. Nah, artinya makanya kalau saya kesimpulannya bahwa itu makhluk halus itu adalah jin. Kalau roh manusia sementara ini sih saya pegang bahwa roh manusia ada dalam barzah, beda alam gitu. Karena jin juga kan mati mengalami kematian, dia masuk ke alam barzah, alam yang sama dengan roh manusia. Nah, maksud saya itu pertanyaan yang perlu saya pikir perlu dijawab. Apakah jin itu bisa menyakiti sehingga membunuh manusia gitu ya, apalagi membunuh manusia? Dan kenyataan yang dialami oleh Pak Eko adalah mereka membantu gitu ya, bisa membantu dengan cara mereka ya, dengan cara mereka gitu loh. Nah, either membantunya itu bisa jadi halal atau haram gitu. Nah, maksudnya. Nah, Pak Eko maksudnya halal mungkin ya, dibantu. Ya, saya juga nggak tahu ini. Memang kenyataannya begitu dan iya. Karena Pak Eko kan nggak ada maksud untuk syirik lah apalah, enggak kan? Nggak ada. Tidak mau. Justru sebenarnya saya ini aja ya, sempet takjub, saya bilang gini, oh iya benar ya, di dunia ini kita sebenarnya nggak sendiri. Betul. Gitu aja. Itu dia inti dari mode awam. Nah, kesimpulannya di dunia kita tidak sendiri, ada alam lain yang mungkin bisa bersinggungan ya
dengan alam kita di dunia gitu. Nah, sekian dulu ya guys dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko sudah cerita. Pak Eko ini ceritanya banyak banget guys, cuman kita terbatas waktu, jadi kita akhiri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.